Baik. Ini Ibu, sebelum saya lanjut dengan hamdalah, kenapa saya minta pakai laptop? Karena ini maulidan nggak pernah ada di Indonesia yang judulnya ekonomi bisnis. Rata-rata maulidan adalah menapatilah sunnah Nabi, menghidupkan sunnah Nabi, mengharap syafaat. Ini unik, ekonomi dan bisnis. Makanya saya kasih tahu pakai dalil-dalil aja deh, biar pada gak ngantuk. Ini yang bungkusan gede apa nih? Nasi. Jadi sambil memakan gitu. Ya nggak apa-apa juga sih. Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin. Middin amma ba'd. Ya ma'asyaral muslimin wal muslimat, usikum wa nafsi bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu adik-adik daripada pulang bawa besek kan. Ini makin seru nih kalau bapak-bapaknya ikut pulang juga. Seru banget. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Olahraga pagi-pagi sama Pak Abu Nawas. Yang bilang cakep juga MC. Ya. Apa itu tadi? Abu Nawas. Pagi-pagi kita olahraganya sama Abu Nawas. Kalau kita mau masuk surga, ngajinya di Masjid Al-Ikhlas. Hadirin, ekonomi bisnis ini menurut Rasulullah enggak kalah penting dengan sujud ruku Anda di hadapan Baitullah. Enggak kalah. Kebetulan kemarin saya baru pulang nih dari Masjidil Haram, dari Madinah. Nah, Pak Haji di WA saya itu, Ustaz di mana Ustaz? Di depan Ka'bah Pak Haji. Pak Haji Rashid WA itu. Ya, nanti kalau berangkat pakai travel kita ya. Sekalian promosi. Murah cuma 40 juta. Ya kan premium gitu. Kalau mau yang hotelnya 2 kilo ya 30 juta dapat lah. Ini hotelnya Zam-Zam gitu. Baik. Hadirin, ekonomi dan bisnis ala Rasulillah tidak kalah penting dengan sujud Anda di hadapan Ka'bah. Nih lihat dalilnya. Biar anak-anak biar saya kira mau lewat. Ya mau lari-lari aja di situ. Hadirin, saya bawakan nih hadis pertama riwayat Imam Muslim. Ini saya masih terasa kena apa ya, kipas angin Pak. Saya lagi agak alergi. AC ini nih dimatiin aja nih Pak, tolong. Ya. Saya kalau pakai AC nggak kuat sampai jam 12. Tolong maaf ya Pak. Yang itu Pak. Saya dingin banget ya, terasa langsung gitu. Hadirin, ada beberapa amalan yang memang udah dijamin diijabah doanya oleh Allah Ta'ala. Ada bisa sebutin? Yang bisa sebutin dapat sepeda Pak. Udah selesai ya dapat sepeda. Hadirin, ada beberapa amalan yang doa kita diijabah. Pertama, doa setelah azan dan di antara azan dan iqamah.
Yang kedua, doa setelah sholat 5 waktu. Yang ketiga, doa secara berjamaah. Yang keempat, doa yang dilantunkan ketika sholat tahajud. Yang kelima, doa dilantunkan akan diijabah ketika pas turun hujan. Yang keenam, doa akan diijabah dari seorang pemimpin yang saleh. Yang ketujuh, doa akan diijabah dari orang tua yang saleh untuk anak-anaknya. Yang kedelapan, doa diijabah dalam keadaan sakit. Yang kesembilan, doa akan diijabah dalam keadaan musafir. Nih contoh hadisnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, ya, pokoknya maulidan kita gaya baru lah ini. Ya. Hadirin, nomornya pun pada 2393. Di sini Nabi SAW menceritakan dzakara rajul yutilus safar. Beliau menceritakan tentang seseorang yang dalam keadaan doanya akan diijabah oleh Allah karena musafir. Kayak tadi tuh menghadiri, saya mau ada acara di Bandung, tiba-tiba lagi nanjak pas kilometer 90 dor, terus gasnya melemah, nggak bisa di mobil. Kenapa? Udah kita telepon angkut towing, kita lagi safar tuh. Takdir Allah, doa aja deh. Hadirin, Rasul menyebutkan orang yang dalam keadaan mau diijabah doanya lagi musafir. Musafirnya jarak yang sholat boleh dikosor dan dijamak, jarak 90 km lebih. Ini Rasul sedang bercerita, zakar rajul yutilus safar. Ada seorang yang dia memang lagi musafir jauh itu, ash'as, badannya acak-acakan, akbar, berdebu, karena kendaraan zaman Nabi dulu paling mewah pakai apa? Onta. Sekarang mah enak. Ya, kita pakai Garuda, kemarin pakai Saudi, pakai Emirat dan macam-macam. Ya, mau pakai Lion juga boleh. Tapi kita nggak pakai Lion, Pak. Apalagi pakai Indigo. Pas take off-nya terasanya, Pak. Nah, hadirin, kata Rasul, ya muddu yadayhi ila sama. Dia angkat tangannya tinggi-tinggi ke langit sebagai adab berdoa. Ya Rabbi, ya Allah, saya mau begini, hajat saya seperti ini, ijabah ya Allah. Tuh, kata Rasul. Orang ini berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi. Apa kata baginda Nabi? Wa mat'amuhu haramun. Bagaimana mau diijabah? Makannya yang haram. Wa mashrabuhu haramun. Minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, bajunya dibeli dari harta yang haram. Wa ghuzziya bil harami, makanannya dari gizi-gizi yang haram. Kata baginda Nabi, fa anna yustajabu lidzalik, bagaimana mau dijabah? Makanya dari hadis ini saya katakan bahwa orang yang sujud di depan Ka'bah tidak kalah penting nih orang yang mencari nafkah yang halal. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Allah perintahkan kita dengan para Rasul sama, Pak. Makanya nih tadi MC bilang nih, kita harus bangga. Bapak Ibu bangga gak kita jadi umat Nabi? Harus bangga. Karena sorga ini 2/3-nya hanya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh, umat Nabi Musa, umat Nabi Zakaria, umat Nabi Yusuf, umat Nabi Isa, bahkan alaihi wassalatu wassalam, mereka hanya menempati surga 1/3-nya, 2/3-nya untuk umat Islam Nabi Muhammad SAW. Harus bangga itu. Tadi saya dengar juga tuh beliau bawakan hadisnya. Surga diharamkan oleh Allah Ta'ala untuk dimasuki oleh umat-umat terdahulu sebelum kita. Emang ada hadisnya, Ustaz? Ini saya tampilin sedikit. Boleh Pak MC? Oh lagi makan dia. Boleh saya syarahkan dikit? Ya, yang tadi antum ucapin. Nih, lihat, saya bawakan tuh hadisnya. Makanya saya ceramah di mana senang pakai ginian aja di Bapak Ibu, supaya saya ngomong ini bukan dari diri saya cuma ingin menyampaikan daripada Rasulullah SAW. Gitu. Nih, hadis ini derajatnya hasan sebagian ulama katakan. Ya. Saya ngambil yang derajat hasan aja. Nih, lihat, saya buktikan dulu tuh. Isnaduhu hasan.
Derajatnya hasan kata Imam Ibnu Hajar Haytami. Nabi bersabda, apa kata baginda? Innal jannata hurrimat 'alal anbiya. Sesungguhnya sorga diharamkan oleh Allah, dimasukin oleh para nabi terdahulu. Kullihim, semuanya. Sorga enggak boleh dimasuki oleh senior baginda Nabi Muhammad terdahulu. Nabi Adam enggak boleh masuk sorga duluan. Nabi Nuh, hafal enggak 25 nabi dan rasul? Coba nih adik-adik yang hafal tunjuk tangan, Pak Ustadz kasih 100.000 satu orang. Tunjuk tangan. Sampai 3 Pak Ustadz itu. 1, 2, 3 habis sudah. Ya udah deh, bapak-bapaknya ada yang bisa, saya kasih 100.000. Kalau bapak-bapaknya tiket umroh, ada yang hafal Pak? 25 nabi. 1, Ustadz jangan jawab. Ustadz menjawab. Ini bukan untuk Ustadz. Yang lain Bapak Ibu. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail. Itu udah hafal. Kenapa tadi nggak mau? Oh ikuti. Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya Muhammad al-Mustafa. Saya kayak ngajar PAUD. Hadirin, kata Nabi, innal jannata hurrimat 'alal anbiya. Sesungguhnya surga diharamkan ke atas para nabi kullihim, untuk dimasuki oleh mereka enggak boleh. Hatta adkhulaha, sampai saya dulu yang masuk, kata Nabi Muhammad. Saya dulu yang masuk surga, baru nanti yang lain. Wa hurrimat 'alal umami, dan surga diharamkan untuk umat-umat terdahulu. Ya Allah Bapak Ibu, padahal umat terdahulu tahu enggak saktinya kayak gimana tuh? Karomah yang Allah berikan. Kayaknya saya belum ada melihat wali-wali di dunia ini yang zaman sekarang umat Nabi Muhammad kayak walinya zaman Nabi Sulaiman. Saya pakai dalil bicaranya. Sehingga Ratu Bilqis yang tingginya hampir 10 meter, itu Nabi Sulaiman minta, ya, famayatihi bi 'arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Umatku, siapa yang bisa bawakan singgasana Ratu Bilqis yang tingginya hampir 10 meter itu? Padahal kalau sekarang singgasana Ratu Bilqis ada di Yaman, Nabi Sulaiman di Palestina. Kalau hari ini dibawa pakai kontainer dari Yaman, lewat jalan tol Yaman, Saudi, Emirat, Jordan, terus sampai Palestina, itu kurang lebih pakai kontainer gede bisa 1 bulan, 30 harian. Tapi kata Nabi Sulaiman, ini orang hebat banget, solehnya bukan main, sampai bisa membawa singgasana Ratu Bilqis, lebih hebat daripada kekuatan jin ifrit. Ini kan pada habis Quran nih, Pak Ustadz Madinah, Pak Ustadz Alfiyah. Surat apa itu Ustaz? Itu tuh apa? Ayyuhal mala'u. Ya ayyuhal mala'u. Saya juga lupa. Ya, surat apa? An-Naml ayat keberapa? 39, 38, 40-an. Coba tuh kita buka nih. Hadirin, enggak apa-apa kan sampai jam 12 ya? Tadi Pak RW mana? Tadi saya belum bilang ini ya, mohon maaf ya Bapak Ibu yang kami hormati, para ulama, para asatidz, para tokoh masyarakat. Pak RW-nya tadi mana? Pak RW di belakang. Pak RW di belakang. Pak RT? Kalau Pak Gubernurnya? Ntar lagi ya. Oh, tipsnya. Nah hadirin, ini saya mau kasih tahu dulu nih, bahwa Masya Allah, ini orang saktinya bukan main nih, karomahnya bukan main yang Allah berikan kepada beliau itu. Ya, dalam surat An-Naml itu Allah firmankan di sini, qala ya ayyuhal mala'u, wahai rakyatku, kata siapa? Nabi Sulaiman. Ayyukum yatini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Siapa yang bisa bawa ke sini singgasana Ratu Bilqis bersama jin ifrit
Jin Ifrit nih yang pertama kali bersedia menerima tender ini. Bapak Ibu, tender sudah ada zaman Nabi Sulaiman. Bukan cuma Nabi Muhammad. Ini ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad. Al-Quran, saya bicara Al-Quran. Wahai rakyatku, siapa yang bisa membawakan singgasana Ratu Bilqis? Sementara Ratu Bilqis dengan ratusan pasukannya sedang menuju Palestina. Sebelum datang ke sini, bawa itu singgasananya ke sini. Yang menerima tender pertama kali siapa? Jin Ifrit. Dia masih kafir nih, tapi tunduk sama Nabi Sulaiman. Makanya Bapak Ibu kalau marah-marah sama anak sama siapa, jangan sekali-kali bilang dasar lo Jin Ifrit, jangan. Takutnya didengar amanya dipukul aja segini, ini gak balik-balik. Sakti banget di Jin Ifrit, tapi dia masih kafir. Qala ifritu minal jinni, berkata Jin Ifrit, ana atika bihi qabla an taquma min maqamik. Wahai Tuan Raja Sulaiman, saya akan membawakan singgasana Ratu Bilqis. Jaraknya Tuan berdiri dari tempat duduk, kemudian Tuan duduk lagi, maka akan ada di situ. Kata Nabi Sulaiman, aduh kalau saya pakai diri-diri agak lama nih. Ada yang lebih ekspres, lebih cepat enggak? JNE aja kalah nih Pak. Benar. Lihat hadirin, kali Bapak Ibu belum pernah tahu ayat ini ya. Malam ini menjadi saksi kita maulidan tapi ngaji ilmu. Makanya tadi saya bilang pagi-pagi berolahraga, olahraganya sama Abu Nawas. Kalau emang mau surga, maka ngajilah. Ngaji jadi Al-Ikhlas. Nih lihat ayat 40-nya. Qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkatalah bendaharanya Nabi Sulaiman, seorang hamba yang diberikan ilmu dari Sahifah Nabi Sulaiman. Ana atika bihi, wahai raja, saya akan datangkan itu insyaallah singgasana Ratu Bilqis qabla ayyartada ilaika tarfuk. Tapi saya lebih ekspres, insyaallah lebih cepat daripada apa yang dimiliki kemampuan oleh Jin Ifrit. Kalau Jin Ifrit Tuhan pakai berdiri, ini sama saya insyaallah enggak pakai diri. Saya ada ilmunya dari Allah. Terus bagaimana kemampuanmu? Kata beliau, qabla ayyartada ilaika tarfuk. Tuan Raja cukup, Nabi Sulaiman cukup pejamkan mata. Bismillah dibuka, insyaallah udah ada tuh. Saya bawa, Masya Allah. Ini saya baca dari tafsir Al-Alusi yang panjangnya 16 jilid, tafsir Tabari yang hampir 20 jilid, tafsir Maraghi yang sampai 30 jilid. Saya belum dapetin satu doanya apa yang dibaca sama bendahara Nabi Sulaiman. Sumpamanya ada ulama yang mengetahui doa yang dibaca ini 1 detik saya bilang Bismillah jadi emas. Kata para ulama doanya bacanya itu adalah Ya Hayyu Ya Qayyum. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum jadi emas. Berarti makanya Bapak Ibu, saya kalau ketemu ulama-ulama terhebat manapun, saya tanya tentang ini. Kiai Syekh Ayu Du'a Qara'ahu Syekh Al-Aminu Sulaiman, ini yang dibaca sama bendahara Nabi Sulaiman itu apa? Jadi beliau cuma baca sedikit, tiba-tiba udah ada di situ, Pak. Ini begitu hebatnya wali Allah Nabi Sulaiman, tetapi masuk surganya lebih dulu warga Al-Ikhlas. Bisa dipaham? Bisa dipaham value daripada iman Anda, Pak. Bu, masih hidup? Bisa dipaham Bu nilai iman Anda tuh yang tadi dibilang sama Pak MC itu. Bangga nggak jadi Nabi umat Nabi Muhammad? Bangga, bukan kepalang. Kenapa? Ini wali Allahnya aja yang begitu hebat, begitu sakti. Allah berikan karomah yang sampai sekarang kita belum dapati. Itu ada wali-wali di sini, di Indonesia, di Timur Tengah, dimanapun yang hebatnya kayak begini. Tetapi beliau ini masuk surganya setelah warga Al-Ikhlas. Kalau boleh saya bilang lagi Pak, ini masuk surganya setelah preman-preman umat sekarang masuk surga. Nah jadi para jemaah dirahmati Allah, baik. Makanya nih kita diselevelkan dalam masalah ekonomi ini oleh Allah dan Rasulnya, yaitu Allah panggil Rasul, para nabi, para rasul sama seperti kita dipanggil oleh Allah, sama seperti Allah memanggil para rasul dalam masalah ekonomi. Cari yang halal, makan dari yang baik, jangan kalian makan dari yang haram, jangan berpenghasilan dari yang haram. Kenapa?
sujud ruku kita, bahkan tadi di awal sudah saya katakan, berdiri kita sujud di depan Ka'bah, makannya mata pencarian, nafkahnya, ma'isyahnya, profesinya dari yang haram, nggak berguna sama sekali. Hadirin, kita buka nih. Orang-orang beriman sekarang dipanggil oleh Allah untuk makan dari yang baik-baik, sama Rasul pun begitu. Kenapa? Ini kalau saya tampilkan ayat-ayatnya mungkin terlalu malam juga nih. Para nabi dan rasul Bapak Ibu semua beragama Islam. Jangan ada keraguan tentang itu. Para nabi dan rasul semua beragama Islam. Jangan ragu tentang itu. Makanya kita dipanggil sama dengan nabi-nabi terdahulu. Wahai orang beriman, makan dari yang halal, makan dari yang baik-baik. Nih, contohnya nih untuk para nabi dan rasul dulu tuh, biar gak sul adab sama mereka. Dalam surat Al-Mu'minun Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala panggil mereka itu. Surat Al-Mu'minun surat keberapa? 23. Ayatnya ke-51. Ya ayyuhar rasulu, wahai para rasul. Kalau habis sin dan lamnya tidak ada wawu, itu artinya para rasul. Tapi kalau di antara sin dan wawu, ya, di antara sin dan lam ada wawu, rasul. Itu artinya satu orang rasul. Kalau jamak, kalau wawunya dihilangin, ra, sin, lam, rusul, itu artinya para rasul, para nabi. Ya ayyuhar rasulu, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah kalian dari yang baik-baik, yang halal. Wa'malu salihah, dan beramal solehlah kalian. Inni bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku maha mengetahui akan apa yang kalian kerjakan. Ini para nabi dari zaman Adam sampai Isa alaihissalatu wassalam. Sama orang beriman, lihat dipanggil oleh Allah dalam Al-Baqarah 172 tuh. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Mana 172? Iya Pak. Apa Pak? Tadi siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong tadi? Kayak di luar ya, ada yang berkelebat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kulu min thayyibat, sama tuh. Rasul-rasul pun diperintahkan makan dari yang baik. Kita orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang beriman, makan dari yang baik-baik, cari dari yang halal. Washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun, bersyukurlah kepada Allah. Enggak kalah pentingnya itu cari harta yang halal. Makanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, para nabi dan rasul semua beragama Islam. Saya sebutin aja deh. Nabi Adam beragama Islam, surat Al-Hajj ayat 78. Nabi Nuh beragama Islam, Yunus 72. Nabi Ibrahim beragama Islam, Al-Baqarah 132. Nabi Yakub beragama Islam, Al-Baqarah 132. Nabi Musa beragama Islam, Yunus 84. Nabi Sulaiman beragama Islam, tadi tuh An-Naml 44. Ya, perkataan Ratu Bilqis, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Saya masuk surga bersama Nabi Sulaiman yang sudah Islam sebelumnya. Saya masuk Islam bersama Nabi Sulaiman yang sudah Islam sebelumnya karena Allah Ta'ala. Demikian juga Nabi Yusuf beragama Islam, Yusuf 101. Ya, ketika Nabi Yusuf berkata tuh, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani fatiras samawati wal anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan Islam, kata Nabi Yusuf. Begitu juga hadirin, orang-orang yang menghafal Injil pertama kali semuanya beragama Islam. Masa sih Ustaz? Jadi Injil adalah kitab orang Islam? Betul. Tetapi Injil, Zabur, Taurat, dan Sahifah semuanya cukup mudah masuk museum kenangan para nabi dan rasul. Tidak boleh diamalkan. Kenapa? Karena semuanya mudah terkumpul dalam Al-Quran. Makanya yang mengamal Taurat dan Injil zaman sekarang, Allah kasih label, Anda kafir kalau dia meninggalkan Al-Quran. Sebab isi Taurat dan Injil udah ada dalam Al-Quran. Ustaz, ngeri banget sih orang ngamalkan Taurat dan Injil dikatakan kafir. Bukan saya bilang. Ini ayatnya paling gampang aja itu kita sampaikan. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, terus
munfakin. Ayat mana sih? Tulisannya kecil banget, mana saya udah ngantuk pula. Tapi gak apa-apa nih, ada Ustadz Madinah kan. Kalau salah-salah kan. Ini para Ustadz Alfian, ya, Ustadz Syekh Husni Mubarak. Kalau salah gak apa-apa dibilangin. Kita kan gak ada yang alim-alim banget di sini. Ya tadi disebut dokter-dokter, ya dokter-doktoran lah gitu ya. Emang alhamdulillah saya pernah nempuh S3 di Pakistan. Tapi bukannya orang yang udah belajar S3 terus ilmunya kayak enggak juga, ya. Enggak ada yang sempurna kecuali siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nih, yang bilang siapa Ustaz? Kalau orang yang mengamalkan Taurat dan Injil adalah orang kafir, masuk neraka dan seburuk-buruk makhluk. Nabi, yang berkata siapa? Allah Ta'ala. Tuh lihat tuh. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, min ahlil kitab, dari ahli kitab, yaitu yang mengamalkan Taurat, Yahudi, mengamalkan Injil, siapa? Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik, fi nari jahannam khalidina fiha, mereka berada dalam neraka jahanam, kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka adalah seburuk-buruk makhluk. Bapak Ibu, para penghafal Injil pertama kali semua orang Islam, ini saya tampilkan nih. Kenapa? Karena ada di sekeliling kita orang-orang seperti ini. Makanya hadirin, jangankan masalah tauhid, akidah yang begini penting, masalah doa masuk WC, Allahumma barik lana. Apa? Doa masuk WC apa, Pak? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Terus gurunya lagi Imam Humaydi, Syafi'i, Malik, Nafi, Abdullah bin Umar, Rasulullah, Jibril, Allah. Masalah WC aja bisa dipertanggungjawabkan sampai Allah Ta'ala. Masalah toilet, masalah WC, doa masuk WC, sangatnya bersambung sampai Muhammad SAW, sampai Jibril, sampai Allah Ta'ala. Apalagi masalah tauhid. Lihat Pak, saya tampilkan yang ini. Nabi Isa dan pengikutnya semua beragama Islam. Mereka yang menghafal Injil pertama kali itu. Dalilnya Ustaz, Al-Maidah, tapi bukan Al-Maidah 51. Itu mau udah lewat tuh ya. Udah jauh. Udah rukun, udah gabung. Makanya menang tuh. Nih, dalilnya tuh Al-Maidah. Makanya Bapak Ibu, masalah politik nggak usah terlalu dalam-dalam banget. Udah pilih-pilih aja yang akur, yang jelas malam hari banyak nangis, banyak berdoa. Ya Allah, jadikan pemimpin kami orang-orang yang amanah, yang jujur gitu. Politik mah bisa begini gitu. Silakan aja dah. Yang penting Indonesia damai, tentram, dan orang-orangnya jujur. Jangan pada korupsi. Nih, ayat 51-nya tuh ya, bukan 51. Al-Maidah 51 jadi 111 tuh. Ya, hadirin, 111. Wa in awhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku berikan ilham kepada pengikut Nabi Isa yang setia, hawariyun, an aminu bi, supaya mereka beriman kepada aku, wa bi rasuli, dan beriman kepada rasulku. Qalu, mereka semua menjawab, murid-murid Nabi Isa menjawab, amanna, kami beriman ya Allah, washhad, dan saksikanlah, bi annana muslimun, kami orang muslim. Baik, Bapak Ibu, ini tidak kalah penting masalah ekonomi ini. Makanya kita dilarang oleh Allah Ta'ala dalam mencari nafkah harus terhindar daripada ribawi, tipu menipu, gharar, sogok menyogok, prostitusi, jual beli terlarang, jual khamr, jual narkoba, jual najis, jual B1, B2. B1 B2 apa? B1 apa? Saya yang nulis pun nggak paham tuh. B1 bala, B2, B3 kodok kali ya. Banyak itu. Di mana itu? Di Mangga Besar banyak banget tuh. Pas kita mau ke Kebun Jeruk ya, ikut taklim di Masjid Kebun Jeruk, itu banyak banget apa namanya? Swike apa swikir? Ya udah, swike lah apa gitu. Nah hadirin, apalagi nih umat Islam Bapak Ibu, warga Al-Ikhlas khususnya, jangan sampai ada mata pencarian kita dari yang haram. Saya tampilkan sekarang hadisnya nih, mengerikan. Neraka tempat Anda itu, kata Nabi. Kita memang umat yang tidak bebas, ada aturan-aturannya. Ini masih kurang nih,
Apa yang kurangnya coba? Apa lagi? Hah? Judi udah kan? Oh, judi belum? Udah. Oh ya, judol. Judol apa? Oh, judi online. Ya. Judol. Ya, judi. Apalagi Pak? Udah prostitusi. Perdukunan. Hindarkan orang yang datang ke dukun. Anda mau ini, Ustadz, saya mau supaya dagang saya laris. Terus saya datang ke dukun. Ya, datang ke dukun Pak, gak berkah udah. Kitanya bisa jadi kafir kepada Al-Quran. Bapak Ibu, dukun-dukun di Jakarta ini pada kaya-kaya. Saya lagi nyetir. Dulu depan saya ada Mercy E-Class terbaru. Saat itu harganya masih 2,5 M, warna merah. Dan sama-sama berhenti karena saya masih taklim waktu itu di Jalan Sudirman lewat Tamrin. Berhenti, lampu merah, saya lihat, wih, nomornya nomor cantik nih, bisa dibaca. B60IB, goib. Ya kan? Itu mahal loh Pak, kalau 2 angka bisa 15 jutaan. B60IB. Saya mikir 60IB. Bisa dibaca nih, goib. Kayaknya punya dukun ini. Pas dia keluar betul Ki Joko